Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel with Mr. Acha. Today I'm going to explain new lesson for all of you. And before you watch my video, I need you please subscribe and then press the button to see the notification if I make new video. And then if you like this video, please give thumbs up, and then you can share to your friends. And then if you want to comment, you may comment in this comment below. Of course, you have to YouTube account. If you don't have YouTube account, so you cannot comment in my YouTube channel. Alright, now please stay tuned to my YouTube channel in my video, and then let's get started. Well, today I'm going to explain about verb atau kata kerja. So let me speak bahasa. So what is a verb? Apa itu kata kerja? Verb is a word that indicate activities or condition. Jadi kata kerja adalah kata yang menggambarkan atau menunjukkan aktivitas atau keadaan. Misalnya makan, itu adalah aktivitas. Kemudian condition itu seperti is, are, was, were, do, does, did, have, has, itu termasuk kata kerja bantu yang merupakan condition. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang kata-kata tersebut. Sekarang kita lanjut ke kinds, jenisnya. Jenis kata kerja itu kita dibagi beberapa jenis berdasarkan the first one berdasarkan formnya ya, form, bentuknya. Berdasarkan bentuknya, jadi yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Jadi ada 4 nanti ya, ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah present form, ya, bentuk present. The second is past form, ya, bentuk lampau. Kemudian yang ketiga adalah participle form, bentuk participle. Kemudian present form ini terbagi 3 lagi. Yang pertama adalah bare infinitive. Kemudian yang kedua adalah additional verb, ya. Kemudian yang ketiga adalah to infinitive. Sebentar kita kasih contoh ya. Kemudian yang past form itu disebut sebagai past tense. Kemudian participle form terbagi 2, yaitu ada yang present participle. Kemudian yang kedua adalah past participle. Contohnya yang mana ya? Contohnya kalau yang present form, caranya kita pakai kata eat, ya, makan, eat. Speak, study. Kita pakai have, mempunyai. Nah, kalau kita di additional verb, kita misalnya additional artinya kata kerja yang, kalau bare infinitive artinya kata kerja murni, tidak ada tambahan s,
tidak ada tambahan is, tidak ada tambahan is, tidak ada tambahan ing atau ed. Untuk murni kata kerja tidak ada tambahannya. Tapi kalau additional verb adalah kata kerja tambahan, ada tambahannya, ditambah s, is atau is. Contohnya kata eat ya, kita bilang eats, kemudian speaks, kemudian studies, tambah is. Kemudian kalau have, kita tidak bilang haves, tapi kita tidak tambah s, jadi kita tidak tambah s, itu berubah menjadi has ya. Jadi bukan haves tapi has, itu adalah pengecualian ya, pengecualian. Jadi has itu adalah berasal dari kata have. Itu adalah has adalah additional verb, kata kerja tambahan. Kemudian itu infinitive, misalnya kita bilang to eat, to speak, artinya kata kerja yang diawali oleh to ya, to study, to have ya, to have, memiliki. Jadi itu artinya bermakna untuk ya, to have, to eat untuk makan, to study, to speak untuk bicara, to study untuk belajar, to have untuk memiliki. Kemudian past formnya itu disebut juga sebagai ini disebut juga sebagai verb one ya, kata kerja bentuk pertama. Kalau ini kata kerja bentuk kedua. Contohnya kalau kata kerja bentuk keduanya eat berarti ate, kata kerja bentuk keduanya speak berarti spoke, kata kerja bentuk ketiganya study keduanya study ya, supaya kata kerja bentuk kedua ya, ate, spoke, kata kerja bentuk kedua juga, kemudian study tambah ed, kemudian have itu menjadi had ya, tidak tambah ed ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah participle form. Yang present participle misalnya kita bilang eating, kemudian speaking, kemudian studying. Itu kata kerja yang ditambahkan dengan ing ya, bermakna sedang. Kemudian having, kemudian kalau past participle itu ditambah ed, misalnya kata atau ada kalau yang regular tambah ed, tapi kalau yang irregular itu tidak ditambah ed, itu ada perubahan khususnya. Jadi tidak pakai aturan penambahan ed atau d. Kalau yang regular kan aturannya ditambah d atau ed, seperti kata speak ya, seperti kata study ya. Sebentar kita lihat. Kalau yang irregular verb, contohnya eat ya, tidak beraturan bentuknya. Berarti kata kerja ketiganya adalah eaten. Ini kata kerja tidak beraturan, irregular verb. Kemudian sama juga speaking, irregular verb juga menjadi spoken. Kemudian yang studied ini adalah regular verb ditambah dengan ed atau d ya. Ini ditambah dengan ed, studied, tapi huruf y nya berubah menjadi i, studied. Kemudian kalau had itu menjadi kata kerja bentuk have, kata kerja bentuk dia adalah had. Itu kata kerja berdasarkan bentuknya. Sekarang kita pindah ke yang kedua. Silakan dicatat ya. Sekarang yang kedua adalah berdasarkan namanya objek. Yang kedua objective case. Objective case berdasarkan kandungan objeknya. Jadi kata kerja berdasarkan kandungan objeknya itu terbagi dua. Ada namanya intransitive verb, artinya kata kerja yang tidak butuh objek ya,
pakai in ya, kata kerja yang tidak butuh objek. In artinya tidak, transitif artinya butuh objek, kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya kata go, run, sleep, etc. ya, dan lain. Sementara yang kedua adalah transitive verb, kata kerja yang butuh objek. Nah, ini terbagi dua. Ada yang monotransitif, ada yang ditransitif. Artinya kata kerja yang butuh objek tapi mono artinya satu objeknya. Misalnya eat. Misalnya I eat candy, saya makan gula-gula. Ada juga yang ditransitif membutuhkan dua objek. Misalnya buy dan lain ya. Ask, give, memberi ya. Buy membeli, ask bertanya, give memberi. Misalnya buy, I buy a book for you. Jadi buy itu memiliki objek dua. Yang pertama adalah I buy a book, buku, a book ya, objek pertama. Kemudian itu ya, I buy a book for you. Atau saya bilang I buy you a book. Jadi ini namanya indirect object. Indirect object artinya dia adalah berupa objek yang benda mati ya, benda mati. Kemudian kalau yang you adalah disebut sebagai direct object, objek yang berupa orang, manusia ya. Nah, kalau direct objeknya di awal, maka kita biasanya pakai for atau to ya, to. Tapi kalau indirect terbalik ya, terbalik. Ini book adalah direct object, kemudian you adalah indirect object. Jadi book adalah direct object, artinya yang bisa dibawa langsung atau berupa benda mati. Kemudian kalau indirect object artinya tidak bisa dibawa, dia adalah berupa manusia. Nah, kalau misalnya indirect objectnya di awal, maka kita tidak pakai to atau for. Contohnya I buy you a book ya. Tapi kalau direct objectnya di awal, maka kita harus menggunakan to atau for. Oke, sekarang kita pindah ke yang ketiga. Ini kata kerja yang ketiga. Yaitu kata kerja berdasarkan functionnya, fungsinya. Fungsinya itu terbagi dua. Ada namanya auxiliary verb atau disebut juga sebagai helping verb ya, helping verb. Ada juga ordinary verb atau full verb atau main verb. Auxiliary verb artinya kata kerja bantu. Sementara ordinary verb adalah kata kerja asli. Kemudian auxiliary verb ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia primary auxiliary
Primary auxiliary artinya kata kerja bantu utama. Kemudian ada juga modal auxiliary, kata kerja bantu modal. Kalau primary auxiliary itu yang mana? Itu be, do, have. Anggotanya be itu be sendiri, is, are, was, were, being, ya. Nah, itu jadi is, are, was, were, being ini adalah termasuk primary auxiliary, anggotanya be. Kemudian anggotanya do sendiri, do, does, did. Kemudian anggotanya have, ya have sendiri, have, has, had. Kemudian modal auxiliary itu contohnya kita pakai will yang kemudian future ya, future. Lepas future kita pakai would, kita pakai shall, simple future. Kemudian pas future kita pakai should atau dia berupa suggestion, saran. Kemudian can, could, kemudian may, might ya, boleh, might, boleh. Kemudian must, harus, etc. ya, dan lain banyak lagi. Silahkan dicatat ya. Jadi itu ya contohnya untuk kata kerja berdasarkan functionnya, itu terbagi dua. Yang pertama auxiliary verb, kata kerja bantu. Yang kedua adalah ordinary verb. Sementara auxiliary verb ini kata kerja bantu terbagi dua, ada yang primary auxiliary, kata kerja bantu utama, dan ada modal auxiliary, kata kerja bantu modal. Modal artinya kata kerja yang memiliki makna sendiri. Contohnya kata can itu bermakna bisa, will bermakna akan, jadi memiliki makna sendiri. Kemudian ini kan yang ketiga ya. Sekarang kita pindah ke yang keempat. Silakan ditulis, saya bisa di pause videonya baru dicatat. Oke, yang terakhir adalah jenis kata kerja berdasarkan semantic case. Kandungan maknanya, jadi berdasarkan maknanya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah static verb atau action verb ya, itu disebut sebagai action verb, atau disebut juga progressive ya, verb ya. Kemudian ada yang kedua adalah namanya di sini pakai non action. Sorry, di sini pakai non action, di sini non progressive ya, karena status artinya tidak berubah. Kemudian ada dynamic artinya berubah ya, disebut juga action verb. Kemudian di sini progressive lawannya ya, progressive verb. Kalau pengertian secara rincinya adalah kita pakai ini ya, pakai action supaya mudah dipahami. Action verb artinya kata kerja yang membutuhkan gerakan. Contohnya yang butuh gerakan, contohnya yaitu misalnya eat. Ini kalau eat ini bisa ditambah ing ya. Kita bilang bisa kita pakai eating, bisa dikontinueskan. Misalnya study,
study menjadi study, karena eat makan berarti butuh gerakan, study belajar butuh gerakan. Ini bisa ditambahkan ing, dikontinueskan, bisa dipakai dalam tenses present continuous. Misalnya I'm eating now, saya sedang makan sekarang. Tapi kalau dia non action verb, kata kerja yang tidak butuh gerakan, misalnya think, berpikir, tidak boleh kita katakan thinking. Kecuali kalau dia bermakna berpikir ya, tapi kalau mengira tidak boleh pakai ing ya. Atau contoh yang lain ya, atau love, loving, tidak boleh kita katakan I'm loving you, jadi bilang saja I love you, jadi tidak boleh tambah ing ya. Jadi yang selanjutnya adalah contohnya like, tidak boleh kita katakan liking, I'm liking you. Jadi intinya kalau dia non action verb itu artinya tidak boleh dikontinueskan, tidak boleh digunakan dalam continuous tense. Tidak bisa digunakan pada tenses continuous. Sementara kalau action verb itu bisa dikontinueskan, itu bisa digunakan pada tenses continuous. Alright, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu silakan di pause, dicatat ya. Ada dua materi lagi yang penjelasan verb ya, yaitu tentang verb derivatives verb, pembentukan kata kerja, Nah, kalau kita ingin membentuk kata kerja itu jenisnya atau kindsnya ada dua ya. Kita kasih prefix atau suffix. Prefix artinya awalan, sementara suffix artinya akhiran. Nah, ini disebut sebagai imbuhan ya, semuanya affix ya, affix disebut sebagai affix atau imbuhan. Affix itu terbagi dua, ada prefix, ada suffix. Kemudian contohnya kalau yang prefix, misalnya kata large ya, large ini kata sifat. Nah, kalau kita tambahkan and large itu memperluas, itu sudah masuk kata kerja. Jadi dari kata large ya, ini adalah adjective, kata sifat, kemudian itu berubah menjadi verb. Kita tambahkan prefix, banyak and large, memperluas, memperkaya. Large artinya luas, kalau ini memperluas kata kerja. Jadi itu proses pembentukan dari kata sifat menjadi kata kerja. Kemudian ada juga yang pakai akhiran dari kata beauty, ini dari noun menjadi verb ya, menjadi verb. Contohnya kata beauty, kecantikan, keindahan, itu bisa menjadi kata kerja. Caranya tambahkan akhiran suffix, misalnya beautify ya, mempercantik, kecantikan, mempercantik. Sama juga dengan
sama dengan kata koloni ya. Koloni menjadi colonize. Koloni menjadi colonize. Nah, tapi ada juga ada beberapa dia termasuk noun dan verb-nya itu sama bentuknya. Misalnya kata love cinta. Kalau cinta berarti love juga. Sama dengan book artinya buku. Tapi kalau kata kerjanya adalah book, itu bermakna memesan. Book, memesan. Nah, jadi intinya itu ya. Jadi derivatif verb itu proses pembentukan kata kerja dari kata sifat menjadi kata kerja, dari kata benda menjadi kata kerja. Itu intinya ada dua ya. Banyak lagi contoh yang lain, tapi intinya ada dua, yaitu kita tambahkan prefix awalan dan kita tambahkan suffix akhiran. Alright, I think that's all for today's lesson, especially for verb. And then if you want to practice your understanding, you may work on your assignment or quiz on Psychopic. And I think that's all for today's lesson. I will see you next week, and hopefully this video will be useful for you, and goodbye. See you next week. Bye.